Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian edisi hari Jumat tanggal 12 Maret 2021. Hari Jumat dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala rahmat, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami. Kami ini sering lemah, maka bila kami menyeleweng, bimbinglah kami kembali, agar kami selalu setia kepada perintah-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat dalam masa Prapaskah yang ketiga, diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai 34. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan orang itu pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Apakah yang menjadi hukum tertinggi dalam hidup ini? Inilah pertanyaan yang diajukan para ahli Taurat kepada Yesus, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama. Jawaban atas pertanyaan ini diuraikan Yesus secara sederhana dan jelas. Bagi orang yang dengan tulus mau belajar mengenal kewajibannya sebagai murid, Kristus akan menuntunnya dalam hikmat yang mengajarkan jalannya. Kepada ahli Taurat itu, Yesus mengatakan bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati merupakan hukum yang tertinggi. Yesus menegaskan pula hukum utama yang kedua, yakni mengasihi sesama dengan cara yang serupa. Maka ketika kita mengasihi diri kita sendiri dan
sesama, serta Tuhan, maka kita telah melaksanakan dua hukum yang utama yang kemudian dirangkum dengan hukum cinta kasih itu. Jadi hukum yang diwariskan kepada ahli Taurat itu juga kepada kita adalah perintah untuk saling mengasihi satu sama lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dialog Yesus dengan ahli Taurat sebagaimana kita dengar dalam bacaan ini tadi soal kesempurnaan hidup merupakan contoh dialog iman dan kehidupan. Gereja sebagai murid Yesus diutus untuk mewujudkan panggilan sebagaimana kisah ahli Taurat yang mencari kesempurnaan. Kisah bahwa mencintai Allah dalam aneka doa dan devosi harus terwujud dalam perilaku sosial saat mencintai sesama, khususnya mereka yang lemah. Kesempurnaan Kristiani akan tampak ketika apa yang kita doakan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, contoh dialog antara orang Farisi yang datang berdialog, membangun dialog dengan Yesus yang bertanya tentang hukum mana yang tertinggi. Dan setelah Yesus menguraikan mana yang paling utama dalam hidup, dan dia menerima bahkan membenarkan apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Dan ketika Yesus kemudian mengatakan bahwa dia tidak jauh daripada kerajaan Allah, adalah merupakan contoh dialog kehidupan yang bisa kita bangun dalam menjalani kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita hidup dalam masyarakat yang menjemuk dalam banyak hal, khususnya misalnya kita menjemuk dalam hal iman atau agama. Kita menjemuk dalam soal pekerjaan, suku, pendidikan, bahasa, dan lain-lain. Supaya kita bisa hidup berdampingan satu sama lain sebagai saudara dan saudari, maka membangun dialog kehidupan adalah merupakan hal yang sangat penting. Dalam membangun dialog kehidupan itu, kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk bersama-sama saling menerima, saling menghargai satu sama lain. Karena bagaimanapun juga, meskipun kita berbeda dalam sejumlah hal, tapi pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan yang satu dan sama, ialah kembali kepada Sang Pencipta kita. Kita berasal dari Sang Pencipta yang sama, diciptakan dari bahan yang sama, dan akan kembali kepada yang menciptakan kita yang sama pula. Oleh karena itu, kita tidak boleh saling menisbihkan dalam hidup ini, atau saling menghinakan, atau saling melenyapkan, atau saling bermusuhan, atau saling membenci. Karena pada akhirnya nilai kita di hadapan Allah adalah semua sama. Bagaimana keberadaan kita di hadapan Allah ditentukan oleh bagaimana Allah telah memberikan kita masing-masing berbagai macam anugerah-anugerah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka supaya kedamaian dalam menjalani kehidupan di dunia ini bisa berjalan dengan baik, maka membangun dialog antar sesama, antar kehidupan, antar iman perlu kita bangun setiap hari. Bila kita saling membangun dialog dalam kehidupan ini, maka rasa curiga satu sama lain pasti pelan tetapi akan hilang dari kehidupan kita. Dan akhirnya yang terjadi adalah bahwa kita hidup berdampingan satu sama lain, saling mengasihi dan saling mencintai. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, hendaklah kita sebagai murid-murid Yesus menjadi contoh dan pionir utama untuk memberikan contoh kepada sama dalam membangun dialog kehidupan
dengan orang lain. Murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang haruslah berdiri di barisan terdepan untuk membangun dialog kehidupan dengan sesama yang lain. Sehingga dengan contoh dialog kehidupan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, maka sesama akan melihat bagaimana kita bisa membangun dialog kehidupan dengan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus, sebagai menjadi tokoh-tokoh dialog dalam kehidupan, sehingga masa retertagung kita semakin bermakna karena kita semakin menyadari bahwa kita adalah orang-orang rapuh, orang-orang berdosa yang harus terus-menerus membangun dialog dengan sesama, dengan diri sendiri, dengan alam semesta, dan terutama dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Maka keharmonisan hidup akan terjadi karena terjadi dialog yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.